Benar, apa yang dikatakan Ahok pada waktu menjadi gubernur pada tahun 2013 yang lalu, bahwa KPAI tidak bermanfaat dan layak dibubarkan saja. Pada tahun 2013 yang lalu, Ahok menyatakan, menurut Ahok, uang negara habis untuk membiayai komisi yang hanya bisanya mengkritik saja dan tidak memberikan solusi. Ahok juga pernah mengutarakan pada waktu menjabat sebagai anggota DPR yang lalu. Saat itu, menurut Ahok, ada 70-an komisi di negara Indonesia yang layak harus dibubarkan. Memang Ahok dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah berseteru sejak lama, mulai tahun 2013 yang lalu. Dan ketika itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia keberatan dengan perkataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama, ketika Basuki Cahayapurnama menyebut ke-35 anak sebagai calon bajingan. Karena ke-35 siswa tersebut melakukan tindakan kriminal. Mereka membajak sebuah kopaja jurusan Lebak Bulus yang digunakan untuk menyerang orang lain. Perseteruan Ahok karena komisi selalu menyalahkan dan tidak memberikan solusi sedikitpun. Begitu juga yang terjadi sekarang ini. Pada tahun 2020, yaitu pas pengesahan RUU Cipta Kerja, terjadi demo besar-besaran di Indonesia yang termasuk melibatkan anak di bawah umur atau anak pelajar. Dan respon KPAI pun sungguh menggelitik, yaitu respon KPAI menyebut jika anak ikut demonstrasi dikarenakan anak tersebut sudah bosan di rumah karena pembelajaran sekarang ini jarak jauh atau PJJ. Sungguh lucu sekali, bukan? Respon KPAI terhadap anak-anak yang demo tolak Omnibus Law seharusnya kan melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Tapi menurut saya kok sengaja dibiarkan anak di bawah umur ikut demonstrasi. Bahkan dulu juga pernah KPAI mengkritik Jarum Foundation karena dinilai KPAI Jarum Foundation mengeksploitasi anak di bawah umur. Karena alasan KPAI, anak-anak tersebut menjadi objek promosi iklan rokok secara masif. Dan yang kedua, KPAI menilai rokok itu adalah di dalam kandungannya memiliki zat-zat berbahaya sehingga tidak cocok untuk menjadi brand dari Jarum Foundation tersebut. Padahal Jarum Foundation itu membidik anak untuk memulai karirnya di dunia olahraga, khususnya badminton, voli, dan lain sebagainya. Sehingga Indonesia di bawah Jarum Foundation menghasilkan bibit-bibit yang handal, termasuk pada waktu SEA Games kemarin, Indonesia memperoleh emas yang banyak. Itu karena berkat didikan Jarum Foundation. Apakah KPAI di Indonesia bermanfaat? Ataukah layak dibubarkan? Seperti Ahok bilang pada tahun 2013 yang lalu, Anda sendiri yang menyimpulkan. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Benar kata Ahok, KPAI tidak bermanfaat dan dibubarkan saja. Pada tahun 2013 yang lalu, Ahok pernah menyatakan, menurut Ahok, uang negara akan habis untuk membiayai komisi yang bisanya hanya mengkritik tanpa memberi solusi. Ahok juga mengaku pernah mengutarakan desakan ini saat ia menjadi anggota DPR. Saat itu menurut Ahok ada 70-an komisi yang harus dibubarkan. Kalau ngabisin uang negara buat apa? Kalau cuma komisi nampung-nampung orang cuma kritik saja, jadi solusinya apa? Pelajar kita tidak dipecat, orang cuma mindahin kok. Maksudnya mau kritik boleh, tapi kasih tahu kita solusinya. Jadi yang masuk akal. Dia tidak ngerti undang-undang. Bayangin anggota komisi tidak mengerti undang-undang, kata Ahok di kantornya. Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI keberatan dengan perwakilan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang menyebut 35 siswa SMA N45 sebagai calon bajingan. Ke-35 siswa tersebut diberhentikan karena melakukan tindakan kriminal pada 17 Oktober lalu. Mereka membajak sebuah kopaja 615 jurusan Lebak Bulus Tanah Abang yang digunakan untuk menyerang sekolah lain. Dan seperti pada tahun 2020 ini,
Gelombang aksi demonstrasi tolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja terus terjadi belakangan ini di sejumlah wilayah Indonesia termasuk di DKI Jakarta. Dalam aksi tersebut diketahui beberapa elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh, dan pekerja terlibat dalam aksi tersebut. Aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi di Jakarta beberapa hari ini bukan hanya diikuti oleh buruh, organisasi, dan mahasiswa saja, namun juga terjadi para pelajar ikut turut berdemonstrasi di jalanan ibu kota. Terkait hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI melalui Komisioner Jasra Putra turut angkat suara dan mengungkapkan latar belakang pelajar ikut serta pada demonstrasi tersebut. Dikutip dari Pikiran Rakyat Depok.com dari Antara Rabu 14 Oktober 2020, Jasra Patra mengatakan pelajar yang ikut demonstrasi berujung kericuan di Jakarta salah satunya lantaran bosan tidak sekolah tatap muka. Saya menghampiri anak perempuan, ia mengaku sekolah di SMK Jatinegara. Ia datang ke lokasi diajak teman-temannya dan ia mengaku mulai bosan pembelajaran jarak jauh, kata Jasra kepada wartawan di Jakarta. Selain itu, dikatakan Jasra Patra, latar belakang pelajar yang mengikuti demonstrasi itu karena banyak dari mereka kurang perlindungan dari keluarga, seperti putus sekolah, orang tua jarang pulang, dan PJJ yang melatar belakangi cenderung hanya aktivis pengajaran penugasan pekerjaan di rumah. Jasra mencontohkan, salah satu peserta demo adalah siswa SMP dari Tangerang yang datang di Jakarta Pusat dengan naik kereta. Si anak ikut demo setelah diajak temannya di media sosial dan kondisi di rumah yang tidak nyaman. Berdasarkan pengamatan Jasra di lapangan, situasi anak dalam demo nampak bergerombol dan tidak memperhatikan orasi yang disampaikan dari mobil komando. Hal ini dapat diartikan bahwa kedatangan mereka cenderung acuh dengan aksi utama. Jika terjadi provokasi, mereka rentan terjebak dalam kerusuhan, bahkan ikut terlibat. Diketahui sebelumnya, Direktur Program Bakti Olahraga Jarum Foundation juga Yopi Rosimin membantah tuduhan anak yang dilayangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dan Lentera Anak terhadap kegiatan seleksi beasiswa bulu tangkis Jarum di Gor Koni Bandung Minggu 28 Juli 2019 yang lalu. Menurut Yopi, seleksi tersebut murni dilakukan demi kepentingan menjaring bibit atlet masa depan bulu tangkis Indonesia. Iya, jadi kami murni pembinaan olahraga. Kami tidak hanya bulu tangkis, ada SSB, ada penahan, ada voli. Semuanya adalah murni pembinaan olahraga, kata Yopi kepada reporter Tirto Selasa 30 Juli 2019. Yopi juga membantah adanya promosi rokok dalam kegiatan tahunan tersebut. Menurut dia, kegiatan murni dilaksanakan Jarum Foundation dan yayasan ini berdiri terpisah dari perusahaan rokok Jarum. Karena anak-anaknya betul ada, tulisan Jarum betul ada, tapi jarumnya yang di situ ada Jarum Badminton Club. Jarum Foundation bukan produk rokok sama sekali. Itu yang kita perlu cermati, bahwa tidak ada event promosi rokok sama sekali, sambungnya. Sebelumnya, Komisioner KPAI Siti Hikmawati mengatakan kalau tudingan eksploitasi terhadap seleksi beasiswa bulu tangkis Jarum didasari dua alasan. Alasan pertama adalah program tersebut menampakkan anak-anak sebagai objek promosi secara masif. Kedua, ada nilai buruk yang dinilai Siti bisa bikin anak-anak beranggapan rokok bukan merupakan zat berbahaya. Beberapa produk berbahaya termasuk rokok di dalamnya ada peraturan-peraturan yang khusus. Nah, di sana rokok itu ada peraturan, misalnya tidak boleh membuat iklan dengan menyampaikan brand. Jadi mulai dari fontnya diatur, warnanya pun diatur gitu kan. Itu saja tidak boleh, apalagi menggunakan kepada anak. Nah, jelas-jelas ini anak yang dikedepankan sebagai bagian dari yang mempromosikan kegiatan rokok. Padahal kami punya kebijakan untuk menjauhkan anak dari rokok, ujarnya. Seleksi yang dihelat di Bandung sendiri merupakan satu dari 5 agenda tahunan yang dilaksanakan Jarum. Selain Bandung, 4 kota lain yang juga menjadi target seleksi beasiswa bulu tangkis Jarum Foundation adalah Purwokerto, Surabaya, Solo, dan Kudus. Adapun seleksi ini dilakukan terhadap atlet dalam 2 kelompok usia, yakni di bawah 11 tahun dan di bawah 13 tahun atau U13.